semuanya ya. Adik-adik, gimana seminggu hari ini? Adik-adik sekolah online, mungkin tidak enak ya adik-adik sekolah online. Kita nggak bisa ketemu sama teman-teman, sama bu guru, tapi nggak apa-apa. Selama pandemi ini kita harus jalani seperti ini. Tetap semangat, tetap kita bekerja dan kita boleh sekolah dengan senang hati. Mari adik-adik kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Yuk Mas Jojo. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Teman-teman, tema ibadah minggu ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Dan melalui tema ibadah ini kita diajarkan bahwa sumber berkat adalah berasal dari belas kasih Tuhan yang akan selalu menyertai dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa di sorga yang selalu berkenan memelihara kita manusia, sehingga kita bisa selalu merasakan berkat atas belas kasih Tuhan akan menyertai kita umatnya selamanya. Amin. Yuk adik-adik sekalian, mari kita duduk, mari kita ikat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai istirahat malam kami, sehingga kami sekarang boleh dengan segar dan kami boleh beribadah bersama dengan teman-teman semua walaupun melalui acara online ini ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian taat. Adik-adik, kamu kan gerakannya taat. Yesus,
memindahkan gunung yang tinggi. Kita makan pujian, bukan kuat, bukan gagah, oleh karena Rohku, kata Tuhan. Mari kita akan pujian itu, Mas Jojo. Udah ketemu adik-adik? Mazmur 17 ayat 1 sampai 7. Kita mau baca bergantian. Mbak Ud ayat yang ganjil, adik-adik semua ayat yang genap. Mari kita baca bergantian. Diburu dengan tak bersalah, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu lah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Sembahkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya Tuhan, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ayat 15 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Demikian firman Tuhan. Kita mau baca mohon pengasihan Allah bersama-sama. 3, 2, 1. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk saling mengasihi, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi. Amin. Berita anugerah kita diambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Petunjuk hidup baru diambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan
sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita mau bangkit berdiri? Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita dulu udah pernah nyanyi ini. Adik-adik, semoga nggak ada yang lupa ya. Berfirmanlah untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka kembali Alkitab kita. Kita baca Kejadian. Masih sama kayak tadi ya. Kejadian ada dalam Perjanjian Lama. Kejadian 32 ayat 22. Ya, boleh ketemu adik-adik? Udah ya, kita mau baca bergantian lagi. Kita mau membaca bergantian lagi ayat yang genap teman-teman semua, ayat yang ganjil Mbak Uut. Mari kita baca bersama-sama. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu,
Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahannya. Adik-adik semua, siapa yang mau dengar cerita? Ya, sekarang mari kita sama-sama saksikan cerita minggu ini. Waduh, apaan itu? Kayak ada apinya. Semak-semak itu terbakar. Tapi kenapa daunnya tidak terbakar ya? Jadi penasaran aja. Coba lihat ah. Musa, Musa, Aduh, Tuhan bikin kaget ayah aja. Ayah jadi jantungan. kamu kaget ya? Maafkan aku, Iya ya Tuhan. anakku Musa, jangan kamu mendekat. Lepaskanlah sepatumu, sebab tanah yang kau pijak ini adalah tanah yang kudus. Musa menanggalkan sepatunya. Ia sujud sampai mukanya menyentuh tanah. Ternyata itu Tuhan yang datang dalam rupa api yang menyala. Mus, aku sudah mendengar berita tentang umatku. Mereka sengsara karena disuruh kerja paksa. Setiap hari mereka dicambuk dan dipukul. Aku ingin membebaskan mereka. Aku ingin mengutusmu menghadap Firaun dan membawa umatku keluar dari tanah Mesir. Aduh, apa ya Tuhan? Ayah kan masih muda Tuhan. Ayah gak bisa Tuhan. Ya ampun, apa gak salah Tuhan? Siapalah ayah ini Tuhan? Ya, dijawab aja Musa. Tuhan gitu. Ya, kalau mereka gak percaya, terus gimana Tuhan? Siapa nanti? Kalau dia tanya, bicara dengan Tuhan, gimana? Ya, dijawab lagi dong. Tuhan, Allahnya nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang sayang dan tahu kesusahanmu. Begitu? Lah, kalau mereka kagak percaya Tuhan, terus bilang, lu bohong kali Musa. Mana ada api, malah ada Tuhan berupa api. Terus gimana Tuhan? Musa begitu takut. Dia terus saja menolak perintah Tuhan. Ia begitu tidak percaya diri menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar. Ia ingin mengelak dan lari saja dari panggilan Tuhan itu. Tapi dengan sabar, Tuhan berulang kali meneguhkan hati Musa supaya Musa jadi berani. Lihat apa yang di tanganmu itu, nak. Waduh, dari mana nih tongkat ini? Ujuk-ujuk udah ada di tangan ayah.
tanah. Jadi ular. Ketika Musa melempar tongkat itu, tiba-tiba tongkat itu berubah jadi ular. Musa pun lari ketakutan. Jangan takut, nak. Ulurkanlah tanganmu, pegang ekor ular itu. Dibantu ya. Sim salam tim jadi apa? Prok. Balik lagi jadi tongkat. Wih, hebat. Sekarang masukkan tanganmu ke dalam kantong, lalu keluarkan lagi. Begini ya Tuhan ya. Wah, kenapa tangan saya jadi putih? Ini mah kusta Tuhan. Ini kusta. Aduh, gimana ini Tuhan? Aduh, gimana Tuhan? Masukkan sekali lagi tanganmu itu ke kantong dan keluarkan. Tanganmu akan kembali pulih. Wih, hebat. Ajaib, benar-benar hebat ini. Tangan saya kembali lagi pulih. Aduh Tuhan, ini sama canggihnya Tuhan. Semua yang Tuhan lakukan luar biasa. Tapi ayah ini masih terlalu muda. Siapalah ayah ini? Mesti menghadap raja. Entar ayah gagap, grogi. Jangan-jangan ayah malah nggak bisa ngomong Tuhan. Aduh, Musa, kenapa sih kamu masih tidak percaya juga? Aku pasti menyertai dan menolongmu. Lihat, aku akan meminta Harun, kakakmu, untuk menemanimu bicara pada raja. Iya. Boleh Tuhan. Musa bicara pada bangsa Israel bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Mereka percaya pada Musa dan begitu sangat senang karena Tuhan memperhatikan kesusahan mereka. Apa yang ditakutkan Musa ternyata tidak terbukti, dan kini ia harus menghadap raja di istananya. Bang, ayah takut bang. Lah, emangnya situ aja? Ayah juga takut. Tapi bagaimana? Ayah lebih takut sama Tuhan daripada sama si raja itu. Terus bagaimana? Ayo kita balik aja yuk bang. Kagak. Ayah takut nanti kalau dikutuk sama Tuhan. Ayo, Jadi ini kita maju. maju kita. Ayolah, ada apa pun nggak takut. Ya. Musa dan Harun tiba di istana. Mereka diterima oleh raja. Pak Gede, tolong ya bebasin tuh bangsa kita, bangsa Israel. Iya raja. Iya bener ya? Iya. Iya. Disuruh Tuhan. Kalian gimana sih? Kalian berani membebaskan budak-budakku? Tuhan yang siapa Tuhan? Ya. Halo, bagi dia tidak mau bebasin juga bangsa
Ayah tunjukin Tuhan ayah ini ya bisa ngebebasin bangsanya ayah dari Baginda. Lihat nih. Harun melempar tongkatnya. Gede tuh ularnya. Tongkat itu langsung berubah jadi ular. Hebat memang tempat Tuhan mengadakan. Ayo tukang sihir, tunjukkan kehebatanmu. Iya. Sokin bos. Aduh. Simsalabim. Abrakadabra. Aneca, aneci, ular. Yang keluar itu tangga mainan kita dulu waktu masih kecil. Ini mah gua paling jago. Ya nggak? Ayo kita main. Aduh, kenapa begitu ya? Aduh, maaf. Kayaknya salah mantra aja saya nih. Aduh gimana sih? Kok keluarnya jadi gini? Iya. Tensi sama musuh ini depan musuh. Iya, Mana? Ulangin. Bener dong. Ulangin ya, ulangin. Abrakadabra. Simsalabim. Ular. Mana ya? Kalau dia ngajak joget lagi. Mantap kita joget bareng-bareng lah kalau gitu. Stop. Kalian ini ya. Kamu juga. Kenapa kamu ngeluarin mantra yang salah? Kalian berani akan ku pecah kalian. Aduh, ampun, maaf, aku begini, maaf. Saya lihat dulu tadi. Cepet. Nah, ini Baginda, sebentar. Kasih tahu. Iya, lihat ya. Kita tenang, semua harap tenang. Kita cari dulu nih ular, mantap nih, mana nih ular? Nah, ini dia nih, mantra ular. Buktinya. Ular melingkar di pagar. Ular melingkar. Wow. Wih, ini orang-orang sawah bisa juga dia bikin ular banyak. Wih, hebat. Tenang Musa. Lihat ular kita. Ular kita makanin tuh ular-ular di si raja. Tenang aja, tenang. Mantap Ular kita lebih hebat. Gede, dimakan semua. Para tukang sihir dan ahli tenung Mesir membuat tanda ajaib yang sama. Mereka merapal mantra dan keluarlah ular yang banyak sekali. Habis dimakan Tuhan, makan ular-ular. Waduh, rakus amat ular sampean. Nggak pernah dikasih makan ya? Intinya, bangsa Israel dilarang keluar dari tanah ini. Kagak bisa. Kalau Baginda tidak mengeluarkan juga bangsa ayah, Tuhan ayah bakal turun tangan dan memberikan keadilan buat bangsa ayah. Baginda akan merasakan apa yang Tuhan ayah bisa lakukan. Kurang ajar kalian ini ya, berani-beraninya kalian mengancam raja. Woi, pengawal, usir mereka dari sini. Siap Baginda. Hai kalian, ayo cepat keluar. Sip. Kalian bikin onar saja. Ayo cepat keluar. Keluar cepat. Gak masalah. Ayo cepat keluar. Ayo pulang, gak usah diusir. Ya, keluar kalian. Musa dan Harun diusir dari istana. Tetapi Tuhan sudah berfirman lagi kepada mereka. Setiap kali Tuhan berfirman, Musa menjadi semakin berani. Ia tahu bahwa kalau Tuhan memberi tugas, Tuhan jugalah yang akan menolongnya. Dan bila ia takut, Tuhan akan menguatkan hatinya. Gimana adik-adik? Ceritanya menarik kan? Ya, ditunggu cerita minggu depan pasti lebih menarik lagi. Mari
Mari kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Yes. Ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan taat akan Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami Tuhan, biar kami tetap semangat Tuhan dalam kami melakukan kegiatan kami sehari-hari, baik itu kami sekolah online, baik kami bermain dengan kakak dan adik kami, maupun kami boleh bersama-sama dengan mama dan papa. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati negara kami Tuhan, dari mulai Pak Presiden sampai dengan Pak RT, Pak RW Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh memelihara dan menjaga kami semua ya Bapak. Bapak, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk semua kakak-kakak pengasuh ibadah anak ya Bapak, kiranya Engkau boleh memberkati mereka semua Tuhan, agar mereka tetap bersemangat Tuhan dalam melayani Engkau. Begitu juga dengan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta beserta dengan majelis dan diaken, kiranya mereka tetap semangat untuk melayani kami semua ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan seminggu akan datang Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik semua boleh mempersiapkan persembahan yang sudah diberikan Papa Mama. Mari kita sama-sama menaikkan pujian Ku Beri Persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan
sedikit dari berkat yang Engkau telah berikan kepada orang tua kami Tuhan, sehingga kami boleh mengumpulkannya. Kiranya Engkau berkati sehingga berguna bagi kegiatan di gereja kami ya Bapa. Kami menyerahkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri. Kita mau pulang, kita pemutusan. Mari bangkit berdiri semuanya, ya. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan. Percaya bahwa belas kasih Allah mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita sama-sama adik-adik meninggalkan ibadah kita dan nyanyikan lagu Aku Mau Ikut. Aktivitas kita hari ini adalah membuat tangan berdoa. Alat dan bahan, gunting, lem, alat tulis, dan kertas. Pertama-tama, kita lipat kertas menjadi 2 bagian. Lalu kita akan mencetak telapak tangan kita di atas kertasnya. Lalu kita akan menggunting gambarnya. Nah, sudah jadi hasil seperti ini, menjadi 2.
Sekarang kita akan menggambar dua buah jendela di salah satu telapak tangan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan menggunting jendelanya. Kita gunting mengikuti garisnya. Jika sudah hasilnya seperti ini ya teman-teman, sekarang kita akan menempel gambarnya dengan gambar yang ini. Kita lem di bagian sisinya. Lalu kita tempelkan. Dan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan menulis ayat indahnya di bagian atas. Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Bunyinya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bagian bawah jendela, teman-teman bisa menulis doa permohonan kepada Tuhan. Teman-teman bisa menulis permohonan kalian kepada Tuhan di bagian dalamnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, aktivitas kita hari ini ada. Terima kasih.